Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ramal dan paranormal itu akan menabrak salah satu prinsip dasar akidah dari Islam ini. Wah, banyak menebak hal-hal yang gaib. Sudah bukan wilayahnya, Pak. Manusia yang paling bodoh itu kalau mau berhubungan yang begini-begini. Cari jodoh dengan yang gaib, cari rezeki yang gaib-gaib. Ya, kalau memang manusia benaran, jangan perkara-perkara gaib. Ya. Ya. Seperti mencari rezeki, bersainglah yang Anda benar. Ya. Ini prinsip dalam Islam. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ini prinsip, Pak. Kalau ada yang tahu di sudut situ sekian jin, sudut situ sekian jin, maka yang tunjuk itu, Pak, perlu diobati yang begitu. Ya, kalau ada orang sekian jin di sini, sekian jin di sini, oh jin anu di sini, jin di sini, itu orang yang begitu, Pak, itu yang mau diobati itu. Kenapa dia bisa tahu? Nah, jin itu sembunyi. Kalau dia bisa lihat, ada 3 kemungkinan kalau dia lihat jin. 1, salah lihat. 2, temannya. Ya, kalau ada santri bilang, lihat jin, temanmu itu. Iya. Kalau ada orang pernah lihat jin, barangkali bukan jin mulia, ijung. Ya. Kalau jadi anjun bisa. Yang ketiga yang bisa melihat jin, itu yang mengalami gangguan jin. Kalau mengalami gangguan jin, jinnya masuk. Kenapa masuk? Ya, jin suka dia. Dia bilang, saya suka sama dia. 1, banyak pekerjaanku dia kerjakan. Makan tangan kirinya, makan berdiri, menyanyi di WC, ya. Suka banyak kotoran di kukunya. Ya, maka saya berada di sisinya, itu dekat, saya suka. Suka bermain-main dengan najis. Dia tidur dia tidak usir saya. Dia mau makan, dia tidak usir saya. Saya senang sama dia, jadi saya masuk. Ada di baru-baru ini di UNAS, di dekat lapangan Ikhtiar itu, anak-anak begini kesurupan. Kenapa? Jin masuk. Kenapa masuk? Dia tendang bola. Itu jinnya mengatakan, saya masuk karena dia tendang bola, baru dia tidak permisi sama saya. Jadi kalau mau minta tendang bola, nak, ya permisi dulu. Apa permisinya? Bismillah, tendang bola. Jangan bilang permisi jin. Ditanya waktu dikeluarkan, kenapa Anda masuk? Ya, saya masuk karena nak ganggu, Kak. Apa sering Anda lihat kesurupan berjamaah? Apa itu kesurupan massal? Karena dibongkar itu bangunan, tapi ya tidak menghargai jin-jin juga butuh dihargai, Pak. Bukan dikasih umba-umba, bukan dikasih pisang. Kalau dikasih pisang, dikasih kemenyang, tambah suka itu. Dia menyingkir sebentar dia akan masuk dalam melalui tidur tak. Ya.
nanti akan ada deteksi Pak, salah satu dari sekian deteksi. Kalau ada orang sholat, maaf ya, ada orang sholat Pak, sholat tompi baru tiba gatal semua itu badannya. Setiap dia sholat pasti gatal, menggaruh satu badan. Itu jin gatal-gatal yang masuk di tubuhnya. Kalau dia tidak sholat, dia tidak gatal. Sholat tompi baru mengantuk. Kalau dia tidak takbir, tidak mengantuk dia. Berarti jin tukar tidur. Ya. Rupanya jin ini jemaah sekalian, kalau saya ini sudah 2 pekan Pak, boleh kata saya hanya mempelajari kitab jin dan setan. Ya. Ya. Kalau anak-anakku ini maaf ya, yang suka memang lupa itu hafalannya ya. Salah satu gangguan jin itu hafalan dilupai. Tapi tolong kalau memang belum lancar, yang disalahkan jin. Memang hafalan tak belum lancar. Kalau misalnya baru 2-3 kali di murojaah baru menyotor bilang, "Ai naganggu Kak Jin Ustaz." Siapa tahu jin bilang komen itu salah. Jin juga tidak mau disalahkan. Ya. Tapi Anda memang Pak tiba-tiba terkunci, bisa jadi gangguan. Ya. Terakhir, kenapa jin ini kerja perdukungan tidak boleh? Karena jin ini merusak mental kita. Entah pemalas, entah berpangku tangan, tidak mau bekerja keras. Ini bahaya. Mental ini sangat merusak. Ya, pantas Pak Nabi SAW itu mendatangi saja sudah diancam itu 40 hari sholatnya ditolak. Dan ini memang sering kita ya sakit hati, marah. Terutama suami istri yang cerai biasa, itu biasa napelet itu Pak, napelet itu pasangannya. Itu hati-hati, misalnya yang pernah ada cinta orang ditolak, hati-hati Ki. Karena mungkin kita dianggap biasa tapi orang lain yang menggunakan itu. Ya, tapi ya para tukang sihir itu Pak mengakui sampai tukang sihir ini bertobat karena hampir 1 bulan dia seperti terbakar di kakinya karena ada orang yang dipelet, disihir, tetapi memiliki ilmu tauhid itu bagus sampai kembali kepada tukang sihir. Karena itu Pak maaf, tukang sihir itu bocorkan rahasianya yang sudah tobat. Sebelum nasihirki itu, sudah ada kurirnya memantau rumah tak. Nah pantau, aman kalau ini diganggu. Kalau tidak aman, Pak, tidak mau tukang sihir kerja. Dia tidak mau juga karena berisiko. Kalau bagus salat tahajudnya, bagus orangnya, bagus zikirnya, bagus tawakalnya sama Allah, bagus imannya, tukang sihir Pak tidak mau juga, tidak mau ambil risiko. Karena dimalaiki dirinya, itu yang pencak pundinya. Karena ternyata yang dikerja ini dia tidak sadari. Ternyata jin juga salah caranya mendeteksi. Dibilang aman, ternyata tidak aman. Itu kurir juga dipecat. Dipecat juga, dimarahi juga Pak sama bosnya. Ya. Dan kalau sudah aman, dipasangi CCTV di rumah tak yang ditembuskan dengan rumahnya tukang sihir.
Ya, insya Allah Pak, yang bagus zikir paginya, zikir petangnya, sebelum tidur, wudunya terjaga. Berpikir tong itu tukang sihir mau kerjaikin, berpikir ke juga. Makanya berlapis juga. Nah, kalau dia bilang aman, begitu aman, yang pertama reaksi panas, ada reaksi tubuh dan biasanya muntah, air masuk itu. Kalau sudah ada mikiran begini sudah masuk gitu. Tergantung dari pesanannya. Mau arah kakinya, mau perutnya, mau kepalanya, mau saya kasih lumpuh, mau saya kasih berangsur-angsur. Ya, semuanya sesuai dengan pesanan. Dan bayarannya juga tergantung sesuai dengan pesanan, Pak. Nah, karena itu di setiap rumah tukang sihir pasti ada tumbal. Tidak heran Pak kalau dukung aneh itu di sekeliling rumahnya. Mungkin ada kuburan rahasia Pak. Di dalam kamarnya kah? Tembus ke bawah sehingga banyak. Mungkin anaknya dia harus bunuh karena dia harus minum darahnya bayinya sendiri. Ya. Jangan heran Pak, terakhir ini yang viral itu hilang bayinya di perutnya, ternyata suaminya sendiri yang pesan. Ternyata suaminya berhubungan dengan tukang sihir. Suaminya yang pesan. Ada biasa Pak tumbal yang tidak jauh orang sekelilingnya. Ya. Dan paling benci tukang sihir kalau sering di rumah itu yang mau dikerja baru sering berhubungan, ada suara mengaji di situ, ada orang taklim misalnya, paling marah tukang sihir itu karena selalu menggagalkan itu kerjanya. Ya, saya kira demikian. Insyaallah Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah ya. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma. Terus lanjutkan. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat yang lengkap dari seluruh kalimat Allah ini, sehingga insyaallah dari pintu manapun dia kirim akan kembali kepada yang mengirim itu. Kurirnya itu tidak sanggup mengirim. Baca 3 kul rutin, insyaallah tidak akan bisa tukang sihir itu mengirim yang membahayakan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.